tepatnya di Alfamidi Magamu. Latar belakang. Pemerintah mendorong pengembangan mutu pendidikan melalui kemitraan sekolah dan dunia industri. PKL bertujuan meningkatkan daya saing siswa dengan pengalaman kerja yang nyata. Mana laporan? Laporan ini merupakan dokumentasi kegiatan praktik kerja lapangan saya yang dilaksanakan di Alfamidi Magamu selama periode 6 Januari hingga 22 April 2025. PKL merupakan program yang bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata bagi siswa SMK dalam lingkungan dunia usaha dan industri sesuai dengan program keahlian mereka. Melalui kegiatan PKL ini, siswa berkesempatan mengembangkan keterampilan profesional, mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dan mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh dari sekolah dalam konteks pekerjaan yang nyata di bidang pemasaran dan bisnis retail. Tujuan PKL yang pertama di sini ada mendapatkan pengalaman kerja sesuai disiplin ilmu yang kita dapatkan di sekolah. Yang kedua, mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik. Dan yang ketiga, menyiapkan siswa menghadapi dunia kerja. Dan yang keempat, memberi kesempatan menjadi tenaga kerja yang terampil. Profil PT Midi Utama Indonesia. Singkatnya, PT Midi Utama Indonesia adalah perusahaan retail modern yang telah berkembang pesat di Indonesia dengan jaringan minimarket yang luas dan konsep gerai yang beragam. Konsep gerainya ini ada dua, yang di sini ada Alfamidi dan yang kedua Alfamidi Super. Midi telah menjadi salah satu pilihan utama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Midi terus berinovasi dan mengembangkan bisnisnya untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam. Tugas dan tanggung jawab personil toko di Alfamidi. Yang pertama di sini ada kepala toko atau COS. Tugasnya ada persiapan buka toko dan briefing dan selanjutnya. Yang kedua ada wakil kepala toko atau ACOS. Di sini tugasnya ada mengkoordinir kedatangan dan pendisplean barang dan selanjutnya. Yang ketiga ada mekanisme. Tugasnya memajang, merapikan dan menata produk sesuai dengan standar dan promosi yang ada di toko. Selanjutnya kasir. Tugasnya melakukan persiapan sebelum transaksi dan selanjutnya. Selanjutnya di sini ada struktur Alfamidi Magamu. Yang pertama di sini ada branch manager yaitu Dewi Firmanto, dan selanjutnya ada deputi branch Palu yaitu Nova Setia Prabawa, dan area manager yaitu Yesani Adityo Gunowo, dan area koordinator yaitu Nurul Ilmi. Selanjutnya COS yaitu Anissa Indah Fadila, ACOS Fitri, kasir Sarah dan Guru Fikri Seption, MDFF Adrian Linggamo, dan Guru Taufik. Langsung ke kegiatan PKL. Kegiatan PKL yang selama saya di Alfamidi Magamu, di sini ada briefing dan persiapan. Selama briefing dan persiapan itu adalah pengarahan target promo. Yang memberikan pengarahan target promo ini adalah kepala toko yaitu Ibu Nisa, pemberian tugas dan persiapan operasional toko setiap shift. Selanjutnya kegiatan harian. Kegiatan harian ini menyangkut kegiatan yang saya lakukan setiap hari selama saya menjalankan masa praktek kerja lapangan, yaitu yang paling pertama pasti membersihkan area sales. Itu sudah menjadi hal penting sebelum kita masuk membuka shift. Selanjutnya mengecek expired product. Ini dilakukan ketika buka shift juga, tapi di pagi hari. Dan selanjutnya grouping gudang. Grouping gudang ini dilakukan ketika ada masuk MU atau barang dan sudah ketika kondisi gudang sudah mulai tidak rapi, maka di situ akan dilakukan grouping gudang oleh setiap karyawan yang ada di Alfamidi. Selanjutnya memotong buah. Nah, memotong buah untuk di toko saya itu dilakukan setiap buka shift. Namun ketika buahnya sudah full, itu tidak dipotong lagi. Dan selain memotong buah, ada juga yang namanya pengecekan buah. Kita memastikan apakah buah yang full ini masih segar atau masih masih bisa layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya pencetakan label harga. Pencetakan label harga ini dilakukan setiap bisa dibilang hari Sabtu dan hari Minggu ada pergantian harga.
Namun ada juga ibu pergantian harga di setiap tanggal 29 atau tanggal 30 tanggal di akhir bulan. Selanjutnya pelayanan dan display. Mendisplay barang sesuai dengan planogram. Selanjutnya melakukan stock of name atau kita mengecek apakah kondisi fisik jumlah yang ada di rak itu sudah sesuai dengan yang ada di server, sudah sesuai dengan data yang ada di server. Selanjutnya melayani pelanggan. Tentunya ketika kita berbicara pelayanan pelanggan itu harus dengan ramah, dan ketika ada pelanggan sudah di area kasir, kita memberikan penawaran sesuai dengan promo-promo yang ada di toko. Dan phishing out ini bertujuan untuk kerapian setiap barang-barang yang ada di rak. Kesimpulan dan saran dari PKL. Kesimpulan di sini adalah PKL memberikan pengalaman baru, pembelajaran bisnis nyata, dan pengenalan alat transaksi di dunia usaha retail. Saran: meningkatkan kinerja dan keterampilan karyawan, menjaga disiplin dan komunikasi di tempat PKL, dan persiapan pembekalan bagi siswa PKL berikutnya. Sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab untuk